Bayangkan kalau kamu diberi sebuah kesempatan kedua, kesempatan untuk kembali ke masa lalu, namun membawa semua pengalaman, pengetahuan, dan kekuatan yang sudah pernah kamu miliki. Itulah yang dialami oleh Lingxi. Setelah meraih puncak, ia justru mendapatkan keterampilan yang dianggap nggak berguna. Namun tiba-tiba dia mendapati dirinya kembali ke 3 tahun sebelumnya. Kali ini berbeda karena sekarang dia tahu segalanya. Dia tahu siapa musuh yang akan muncul, siapa yang akan bertahan, dan bagaimana seharusnya takdir itu diubah. Pertanyaannya adalah, apa yang akan dia lakukan dengan semua ini? Begitu matanya terbuka, rasa pusing menyergap kepalanya. Ingatannya masih jelas, ia pernah digantung terbalik, disiksa hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Saat kesadarannya pulih, pandangan Lingxi tertuju pada sekelompok preman yang mengelilinginya. Dari sorot mata mereka, dia tahu tak akan pernah bisa lolos begitu aja. Bagi mereka, Lingxi hanyalah sampah, sama seperti teman-teman sekelasnya yang dulu. Pemimpin mereka, Huigu, seorang tiran yang terkenal kejam, melangkah maju. Dengan senyum mengejek, ia mengingatkan betapa seringnya ia memukul Lingxi di sekolah. Namun, menurutnya, Lingxi selalu terlalu keras kepala untuk mati. Tawa siniknya semakin menusuk ketika ia membandingkan karakter Lingxi dalam game, mengatakan bahwa Lingxi tak akan pernah lebih hebat darinya. Tak lama, pukulan Huigu kembali mendarat di tubuh Lingxi yang terikat. Rasa sakit yang luar biasa menyambar seluruh tubuhnya. "Kau akan tetap menjadi orang terkutuk," teriak Huigu, suaranya penuh dengan kebencian. Kesadarannya mulai kabur, namun di dalam pikirannya satu hal terus bergaung. Kebangkitan, sebuah evolusi kedua manusia di era ini yang terjadi melalui pertempuran di dalam game Heavenland. Mereka yang terbangun akan memperoleh kekuatan luar biasa dan menjadikan kebangkitan itu sebagai profesi nyata. Skill permainan dapat dipakai di dunia sesungguhnya. Semakin muda dan kuat mereka, semakin tinggi pula status mereka di mata masyarakat. Tak ada seorang pun yang peduli jika Lingxi mati. Bagi para elit, nyawanya nggak ada artinya. Tubuhnya sudah begitu lemah, namun dengan sisa-sisa tenaga, ia masih menatap Huigu penuh kebencian. Huigu mengamuk, suaranya meledak dalam sebuah battle cry. Teriakan yang mengguncang tanah, memekakan telinga dan menghantam tubuh Lingxi dengan dahsyat. Dari rasa sakit yang menyayat, Lingxi terbatuk keras, cairan merah mengalir dari mulutnya. Pikirannya melayang, betapa ia mendambakan kebangkitan. Awaken seperti para pemain lain yang berhasil memperoleh kekuatan luar biasa. Seandainya ia bisa, hidupnya pasti akan jauh berbeda. Tapi kenyataan begitu kejam, semua itu hanya mimpi, sekedar angan-angan kosong. Lingxi hanya tergantung gak berdaya, menatap kosong, memikirkan seandainya ia punya kekuatan lebih. Tapi semua itu hanya bayangan di dalam kepalanya. Malam akhirnya tiba. Setelah melewati hari penuh penghinaan dan siksaan, Lingxi menyeret tubuhnya pulang. Yang ia inginkan hanya satu, mandi. Lalu menghapus noda hina yang ditinggalkan para bajingan itu. Usai mengeringkan rambutnya dengan handuk, matanya jatuh pada perangkat game di meja. Dunia nyata terlalu bengis baginya, maka satu-satunya pelarian hanyalah Heavenland. Dengan sekali klik, loading bar pun selesai. Dalam sekejap, ia sudah berada di dalam game. Nickname-nya Lingxi, level 120, kelas Thief. Ia cukup berbakat meski baru mulai bermain belakangan ini. Mendapatkan pedang Dark Gold saja bukan hal mudah. Tapi meskipun begitu, posisinya di papan peringkat terus merosot. Dari level 5 besar di kelasnya, kini ia terjun bebas hingga ke peringkat 3.900. Realita yang pahit, apapun yang ia lakukan hampir 2 tahun penuh dari 2060 hingga 2062 tetap tak mampu menembus daftar 100.000 pemain terbaik. Mengalahkan top 100 itu bagaikan mimpi di siang bolong. Lingxi menatap papan peringkat dengan getir. Bayangan nama-nama besar di sana membuatnya tenggelam dalam rasa takut dan rendah diri. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menutup layar itu dan mengatakan, "Seandainya aku diberi kesempatan kedua, mungkin aku bisa menjadi salah satu dari mereka yang awaken." Adegan beralih, seorang gadis berbicara dengan pengawalnya. Ia menolak meminta bantuan pada serikat keluarganya, tak ingin menimbulkan masalah. Pengawalnya dengan tegas bersumpah akan melindungi keselamatannya.
Tapi sang gadis menjawab dengan tenang bahwa ia bukan anak kecil dan tahu persis apa yang sedang dihadapinya. Dengan nada kesal, ia menyinggung betapa pengawalnya sudah menghamburkan banyak uang untuk menyewa orang lain sebelumnya. Pengawal itu lalu menjelaskan bahwa kali ini mereka telah merekrut seorang pemain lagi, yaitu seorang thief. Saat itulah Lingxi muncul. Ia sadar dirinya yang mereka maksud. Dengan sopan, ia memperkenalkan diri sebagai pemain level 120 kelas thief yang datang untuk membantu tim. Namun sambutan yang ia terima sungguh dingin. Sang penjaga menjawab sinis mereka bisa menyelesaikan misi tanpa bantuannya. Profilnya sudah mereka lihat dan dia hanya direkrut sekadar melengkapi tim, nggak lebih dari itu. Lingxi yang memang gak suka banyak bicara hanya terdiam. Dalam hatinya ia bertanya-tanya mengapa bahkan di dalam game ada orang yang bisa begitu kejam. Salah satu anggota tim menambahkan kabarnya Lingxi bukan bagian dari klan maupun aliansi manapun. Dengan nada tenang, Lingxi menjawab ia hanyalah pemain solo. Aliansi All Class memang dikenal sebagai organisasi besar tempat para pemain terampil berkumpul. Membantu tim menyelesaikan quest dengan bayaran tinggi. Sebenarnya kemampuan Lingxi sudah cukup mumpuni untuk masuk, tapi biaya yang harus dibayar terlalu mahal. Sementara ia masih harus berjuang demi bertahan hidup. Salah satu anggota tim kembali angkat bicara. Menurutnya, pemain solo seperti Lingxi ini berbahaya. Mereka sulit diprediksi, gak ada jaminan bisa bekerja sama dengan baik, dan biasanya mereka hanya ingin digendong oleh tim. Lingxi tak merespon dengan kata-kata, ia hanya menyilangkan tangan di dada. Sikap dinginnya membuat orang yang tadi bicara semakin kesal. Perselisihan itu akhirnya diputuskan oleh sang gadis. Dengan tegas ia berkata, Lingxi sudah resmi diterima di tim dan quest bahkan belum dimulai. Jadi pertikaian seperti ini tidak seharusnya terjadi. Penjaga tim itu tersenyum puas seolah sudah memenangkan sesuatu. Ia mengumumkan dengan bangga bahwa tim kini lengkap dan waktunya untuk teleportasi. Anehnya Lingxi yang diminta untuk masuk lebih dulu. Tanpa banyak ragu, ia melangkah masuk ke dalam cahaya putih terang. Petir biru menyambar di sekeliling tubuhnya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya portal berubah warna menjadi kuning bercampur biru. Petir meledak ke segala arah, orang-orang yang berada di alun-alun langsung panik, berlarian menjauh untuk menghindari sambaran. Para anggota tim gak mengerti apa yang baru saja mereka lihat. Teleportasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini bug sistem? Apakah Lingxi baru saja lolos dari sistem dengan cara yang mustahil? Sementara itu, Lingxi yang sudah berada di dalam portal sama sekali tidak menyadari apa yang menimpanya. Ia merasa dilemparkan ke dalam sebuah quest, tapi anehnya tempat ini begitu asing. Yang ia lihat hanyalah sebuah ruangan kosong, hampa, gak berujung. Mendadak tubuhnya mulai bergetar seperti perlahan terurai. Panik, Lingxi mencoba menekan tombol keluar berulang kali, namun semuanya sia-sia. Tubuhnya terus retak, pecah menjadi serpihan partikel-partikel kecil. Ini pasti error, apa yang terjadi padaku, pikirnya. Ketakutan menyelimuti. Di detik-detik terakhir saat tubuhnya benar-benar terurai, pikiran Lingxi dipenuhi rasa putus asa. Ia merasa seperti sampah yang gak berguna, seperti bug dalam sistem yang gak seharusnya ada. Yang tersisa hanyalah keinginan aneh agar dirinya dihapus saja. Setidaknya itu akan memberi sedikit rasa lega. Mungkin menghilang adalah jalan terbaik setelah semua penderitaan ini. Di luar sana para pemain hanya bisa terpaku. Mereka menunggu Lingxi keluar dari teleporter namun tak ada tanda-tanda. Penjaga tim menatap layar quest, alisnya mengernyit, ia memeriksa daftar anggota dan di sana nama Lingxi hilang begitu aja. Bahkan akun pemain solo itu sudah tak tercatat lagi. Beberapa detik kemudian Lingxi membuka matanya, pandangannya kabur, ia melihat lengannya aneh, terasa lebih panjang, hampir seperti ilusi. Perlahan ia bangkit duduk dari ranjang yang asing. Ketika meraih cermin di samping tempat tidur dan melihat bayangannya, ia terdiam. Rasa kaget membuat cermin itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Apakah aku masuk di dalam game? Gumamnya bingung. Suara seorang pria tua tiba-tiba bergema di kepalanya. Akhirnya kau sudah sadar.
Lingxi menoleh melihat seorang kakek menuangkan sup ke mangkok yang penyok. Dengan tenang, kakek itu berkata bahwa ia menemukan Lingxi tergeletak di sebuah gang, tertimbun reruntuhan. Kau sudah gak sadarkan diri seharian penuh. Kau pasti lapar, makanlah. Dengan cemas, Lingxi bertanya, di mana dia sekarang? Kakek itu menjawab sederhana, mereka ada di rumahnya. Suara televisi kemudian mencuri perhatiannya. Sebuah siaran berita tengah membahas Heavenland. Disebutkan bahwa beberapa negara telah menandatangani kontrak produksi game tersebut. Perekrutan sudah berlangsung selama 3 bulan dan jumlah pemainnya terus memecahkan rekor. Penyiar bahkan menyebut bahwa Heavenland adalah acara terbesar tahun 2060, mengundang semua orang untuk bergabung ke dalam permainan. Lingxi hanya bisa terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Lingxi menatap layar televisi tanpa berkedip. Kata-kata penyiar itu menusuk telinganya. Tahun 2060, 3 tahun yang lalu, gumamnya dengan wajah pucat. Beberapa detik ia hanya terpaku sebelum akhirnya bangkit dan berteriak pada sang kakek menuntut jawaban. Tahun berapa sekarang? Kakek itu terdiam, mangkuk sup di tangannya bergetar lalu menjawab dengan tenang. Seperti yang mereka katakan di TV, sekarang tahun 2060. Ucapan itu membuat dunia Lingxi berputar. Dadanya berdegup kencang, pikirannya kacau. Apakah aku benar-benar kembali ke masa lalu? Apakah doa yang selama ini kupanjatkan akhirnya terkabul? Tuhan, apa ini kesempatan keduaku? Tawa pecah dari mulutnya, tawa aneh seperti seseorang yang kehilangan kewarasan. Tapi bagi Lingxi itu adalah ledakan rasa syukur bercampur gembira. Kini ia bisa mengubah segalanya menjadi salah satu yang terkuat, pemain Awaken dan meraih kejayaan yang dulu mustahil. Dunia seperti membuka pintu baru untuknya. Dengan penuh semangat, ia melahap sup panas di hadapannya. Kakek berkata, pelan-pelan saja makannya karena masih ada banyak di panci, ujar kakek itu sambil tersenyum tipis. Tapi Lingxi hanya menggeleng dan menjawab dia sangat lapar. Kakek bangkit menambah porsi untuknya lalu bertanya hati-hati. Kau datang sendirian? Pertanyaan itu membuat Lingxi terdiam. Sejak dulu ia merasa sendiri. Orang tuanya entah kemana. Bahkan mungkin mereka memang tak pernah ada dalam hidup Lingxi. Kakek itu hanya bisa menunduk, berkata lirih bahwa tempat ini memang kumpulan orang miskin, mereka yang tak sanggup bertahan hidup di kota-kota besar. Ia lalu bercerita tentang anaknya yang pernah mencoba peruntungan di Heavenland, tentang bagaimana anak itu percaya jika berhasil menjadi Awaken, mereka bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Namun harapan itu sirna karena sang anak meninggal dunia. Lingxi mendengarkan dengan serius hingga akhirnya ia menggeleng kepala. Tidak kakek, anakmu benar, Heavenland bukan sekadar permainan. Jika kau berhasil menjadi Awaken, kau bisa mengubah kenyataan. Suara Lingxi tegas, penuh keyakinan, berbeda dari seorang anak yang baru saja bangkit dari reruntuhan. Kakek itu menatapnya dalam diam, air matanya hampir jatuh. Kata-kata Lingxi mengingatkannya pada putra yang pernah berkata, aku akan membawa kita keluar dari kemiskinan. Hening panjang berlalu sebelum akhirnya kakek itu berucap pelan, terima kasih, kau mengingatkanku pada anakku. Jika kau tak punya tempat lain, tinggallah saja di sini. Lingxi tertegun, seorang pria asing baru dikenalnya hari ini, tapi begitu tulus memberi tempat tinggalnya, dan ia mengucapkan terima kasih pada kakek itu. Namun kakek itu tak berhenti di situ, ia berjalan menuju lemari, mengacak-acak tumpukan barang lama, lalu mengeluarkan sesuatu, sebuah helm gaming usang generasi pertama. Kakek berkata helm itu adalah peninggalan anaknya. Kakek nggak ingin mimpi anaknya terkubur begitu aja. Jika Lingxi mau, Lingxi disuruh untuk melanjutkan impian anaknya itu. Mata Lingxi membesar menatap helm itu dengan campuran takjub dan haru dan berkata, kakek, kau nggak perlu khawatir, aku akan menjaganya. Bukan hanya akan kulanjutkan mimpi anakmu kakek, aku bersumpah akan meraihnya. Dengan keyakinan penuh, Lingxi mengenakan helm itu. Saat layar pemilihan karakter terbuka, semangat barunya membara. Ia mulai dari awal membuat avatar baru. Pilihan ras pertama muncul yaitu manusia dengan kecerdasan dan persepsi yang bertambah tiap level. Lalu elf, gesit, dan berbakat dalam sihir. Disusul orc, tangguh dengan kekuatan fisik dan pertahanan luar biasa. Semua ras punya keunggulan masing-masing. Namun bagi Lingxi yang paling penting bukanlah ras, melainkan kelas.
Dalam Heavenland ada 5 pilihan utama: Warrior, Mage, Archer, Thief, dan Priest. Tanpa ragu ia memilih Thief, kelas yang pernah ia kuasai di kehidupan sebelumnya. Dari kelas ini ada 3 jalur lanjutan. Yang pertama Shadow Thief, sang pembunuh yang menyerang dari bayangan. Yang kedua Swift Thief, cepat, lincah, dan mematikan. Dan yang ketiga Valiant Thief, bandit brutal yang menyerang secara frontal. Ningxi memilih kembali jalur yang familiar, yaitu Human Thief, agar pengalaman masa lalunya tidak sia-sia. Ia langsung menerima skill dasar Backstep serta 12 poin statistik untuk dibagikan. Berbeda dengan dulu, kali ini ia fokus pada agility. Demi keuntungan jangka panjang, kecepatan dan kelincahan adalah kunci. Setelah proses selesai, layar berganti. Ningxi berdiri di City of Humans, tepat di alun-alun dekat katedral. Akhirnya aku kembali, gumamnya dengan nada nostalgia. Bedanya kali ini ia memulai 3 bulan lebih awal dibanding kehidupan sebelumnya. Kesempatan emas yang gak boleh disia-siakan. Namun ada satu hal yang membuatnya kaget. Kerumunan pemain memenuhi kota. Pendaftaran Heavenland ternyata sudah dibuka lama dan jumlah peserta melonjak drastis. Ningxi sadar ia harus bergerak cepat. Langkah pertama mengecek daftar peringkat pemain dan seperti yang sudah ia duga, nama di puncak masih sama, yaitu Budong, pemain misterius tak bergabung dalam klien manapun. Identitasnya tertutup rapat tapi selalu berada di puncak. Di kehidupan sebelumnya tak ada yang bisa menyentuhnya. Ningxi mengepalkan tangan, kali ini berbeda, aku akan mengejarmu. Sistem teleportasi pun aktif mempersiapkan para pemain untuk quest berikutnya. Ningxi tahu tahun ini belum ada satupun pemain yang berhasil menjadi Awakener. Artinya ini adalah kesempatan emas baginya untuk menjadi yang pertama. Dengan tekad baja ia melangkah ke dalam cahaya teleportasi. Beberapa detik kemudian tubuhnya muncul di desa pemula. Meski pernah mengenalnya di kehidupan sebelumnya, kali ini suasananya terasa jauh lebih ramai. Pasar penuh sesak, para pedagang menawarkan senjata dan armor untuk pemain level 1 dengan harga 1 koin perak. Mereka membujuk dengan janji perlengkapan itu lebih baik dari bawaan standar. Bisa mempercepat leveling meski jumlahnya terbatas. Ningxi hanya tersenyum tipis mengingat kebodohannya yang dulu. Ia pernah menghamburkan koin untuk membeli sebuah belati senjata Thief level 1. Memang serangannya lebih tinggi 2 poin dari senjata standar, tapi pengalamannya membuatnya sadar itu hanyalah jebakan bagi pemain baru yang naif. Kini Ningxi sadar bahwa sebenarnya barang-barang semacam itu bisa ditemukan dengan mudah di area level 3. Para pedagang hanya memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan dari para pemain pemula. Setelah melewati level 3, semua perlengkapan yang mereka jual akan kehilangan nilai gunanya. Awalnya memang tidak sulit untuk naik level, apalagi para pemain baru biasanya bisa mencapai level 5 dengan cepat berkat quest khusus di desa pemula. Namun Ningxi sangat paham bahwa mencapai level 5 secepat mungkin adalah kunci penting untuk melanjutkan permainan. Dalam benaknya, ia sudah menyusun strategi agar tidak terjebak dalam tipu muslihat para pedagang. Ketika ia masih larut dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis di dekatnya. "Apakah kamu mau bergabung dengan tim kami?" Tanyanya sambil menawarkan diri untuk menjadi anggota yang patuh. Sebagian besar pemain pria langsung tertarik pada tawaran sang elf cantik itu. Namun Ningxi tahu bahwa di tahap awal para pemain memang tampak ramah. Tetapi ketika mereka mencapai level 3 atau level 4, suasana akan berubah menjadi lebih keras. Penuh persaingan untuk bisa bertahan. Di desa pemula biasanya pemain saling membantu menyelesaikan quest dasar, tetapi setelah level 5 kebanyakan akan mencari kelompok baru dengan pemain berpengalaman atau menantang quest khusus yang lebih sulit untuk naik ke level selanjutnya. Di titik inilah pembentukan tim yang solid dengan level seimbang menjadi sangat penting. Ningxi sepenuhnya menyadari bahwa inilah awal dari tantangan yang sebenarnya. Sementara itu, di balik meja, beberapa pemain berpengalaman sedang bercanda sambil membicarakan kecantikan NPC penjual barang. Ningxi yang tidak tertarik dengan semua itu memilih untuk menembus kerumunan dan mendekati meja penjual. Beberapa pemain menatapnya dengan bingung, tidak mengerti apa yang ingin ia lakukan di sana. NPC perempuan itu menyambutnya dengan senyum ramah, menanyakan kebutuhan Ningxi. Ningxi dengan menatap meminta 2 item, Speed Enhancement Scroll dan Grappling Hook.
Namun percakapan itu segera terhenti oleh tawa keras para pemain di sekitar. Mereka menganggap pilihannya konyol, seolah Lingxi telah menyia-nyiakan seluruh bonus yang dimilikinya hanya untuk membeli dua barang yang menurut mereka tidak ada gunanya. Salah satu pemain yang paling bersemangat dengan mendekati NPC tersebut bahkan berteriak keras, "Lebih baik uangmu diberikan pada kami daripada dipakai untuk item gak berguna," teriak salah seorang pemain. Namun transaksi tetap berlangsung dan NPC itu memberitahu Lingxi bahwa pesanannya sudah diproses. Kedua item tersebut langsung masuk ke dalam inventory Lingxi dengan biaya sebesar 90 koin tembaga. Para pemain yang menyaksikan hanya bisa terdiam, heran sekaligus tak percaya. Lingxi tanpa menghiraukan ejekan mereka mengambil barang-barangnya lalu beranjak pergi. Berusaha menutupi rasa malu yang mungkin orang lain pikir ia rasakan, cibiran mulai terdengar. Menyebutnya pemula bodoh, hal itu membuat langkah Lingxi semakin terhenti. Dengan suara rendah ia bertanya pada mereka, "Berapa lama kalian butuh waktu untuk naik level sampai posisi kalian sekarang?" Satu persatu pemain mulai menjawab, ada yang mengatakan 15 hari untuk mencapai level 3, ada yang merasa 13 hari cukup cepat, sementara sebagian besar membutuhkan sekitar 10 hari. Lingxi terdiam sejenak lalu dengan penuh keyakinan berkata, "Kalian masih akan terjebak di sini beberapa hari lagi. Saat itu tiba, kalian akan mengerti apa yang aku maksud." Dengan nada tenang, ia meninggalkan mereka tanpa memedulikan reaksi yang lebih lanjut. Sambil berucap, "Kita akan bertemu lagi, saat itu kalian akan tahu semuanya." Keyakinan penuh terpancar dari suaranya. Tujuan Lingxi selanjutnya adalah pegunungan Kasvido, sebuah kawasan di utara kota utama dengan puncak menjulang tinggi hingga terselubung awan. Saat Lingxi akhirnya tiba di sana, ia dibuat terkejut. Biasanya tempat ini ramai oleh para pemain, tetapi kali ini hanya sedikit orang yang terlihat, sebagian besar tampaknya sedang menunggu quest. Menurutnya semakin sedikit kerumunan di sana berarti semakin sedikit pula gosip beredar, sehingga ia bisa fokus untuk meningkatkan level. Saat melangkah, telinganya menangkap percakapan beberapa pemain yang tengah membahas sebuah quest dari seorang pria tua di puncak gunung. Salah seorang pemain yang bingung bertanya apa yang harus dilakukan setelah berbicara dengan NPC tersebut. Lantas ada yang menjelaskan bahwa setelah dialog dimulai, hitung mundur 10 menit akan berjalan, dan pemain harus mencapai puncak gunung sebelum waktunya habis. Para pemain berpengalaman yang mendengar hal itu segera menyadari betapa sulitnya quest tersebut. Mereka berbisik satu sama lain, menyebutkan bahwa kondisi mereka yang masih lemah dari segi statistik membuat quest itu hampir mustahil untuk diselesaikan. Jalan menuju puncak memang cukup mudah pada awalnya, tetapi ada tebing curam yang harus dihindari dengan memutar ke sisi lain. Ada pula kisah dari seorang elf wanita yang mencoba melompati jurang, namun gagal dan tewas karena tak menemukan platform tersembunyi. Ketika ikut bergabung dalam obrolan, elf wanita itu menceritakan bagaimana partinya gagal menyelesaikan quest tersebut, sehingga mereka memutuskan pindah ke area lain untuk leveling. Beberapa pemain kemudian menawarkan padanya untuk bersama-sama pergi ke lokasi yang lebih aman. Sementara itu, Lingxi tetap fokus mencari titik NPC yang memberi quest. Tiba-tiba terdengar suara seorang pria tua menawarkan untuk melihat pemandangan dari puncak gunung. Suara itu jelas berasal dari NPC yang ia cari. Tanpa membuang waktu, Lingxi segera menghampirinya dan menyapa dengan sopan. Pria tua itu lalu bertanya apakah ia siap menerima kesempatan untuk menyaksikan pemandangan dari puncak gunung. Lingxi menjawab dengan tegas bahwa ia siap. Ia datang untuk melihat keindahan dari atas. Percakapan pun terhenti dan para pemain sekitar mulai memperhatikannya. Rasa penasaran muncul, bertanya-tanya apakah Lingxi benar-benar berani menerima quest tersebut. Mereka saling berbisik meragukan keberanian sekaligus kemampuan pemain dengan level rendah sepertinya. Banyak yang menganggap ia hanya akan gagal lalu kembali ke kota dengan malu, seperti anjing kalah yang dipukul mundur. Namun di layar permainan Lingxi muncul notifikasi bahwa NPC pria tua itu benar-benar menawarkan quest padanya. Setelah menerima persyaratan, hitungan mundur 10 menit langsung dimulai. Lingxi yang sebelumnya sudah menaruh semua 12 poin statistiknya pada agility demi bonus kecepatan maksimal tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan quest biasa. Dahulu ia sudah berkali-kali mencoba menyelesaikannya namun selalu gagal.
Kini dengan kesempatan kedua dalam hidupnya, ia yakin hasilnya akan berbeda. Lingxi tahu hadiah yang menantinya berupa peralatan spesial akan menjadi pijakan pertama menuju kesuksesan. Dengan tekad bulat, ia membuka layar dialog permainan lalu menekan pilihan untuk menerima quest. Setelah itu, ia menatap NPC tua tersebut sambil berkata, "Kita akan bertemu lagi di puncak gunung." Hitungan mundur langsung dimulai. Tanpa sedikit pun ragu, Lingxi melesat dengan kecepatan luar biasa meninggalkan para pemain dan NPC di belakangnya. Waktu pada layar menunjukkan 9 menit 59 detik. Gerakannya begitu cepat, melesat seperti kilatan cahaya, menghindari setiap rintangan yang menghadang. Pemain-pemain yang menonton hanya bisa mengejek, menyebutnya bodoh, dan menunggu kegagalan yang menurut mereka sudah pasti terjadi. Namun Lingxi tidak terganggu, ia yakin ini adalah jalannya dan tak ada yang bisa menghentikannya. Para pemain yang menatap penuh rasa ingin tahu hanya menanti momen ketika Lingxi akan jatuh ke jurang. Tapi kejutan besar terjadi. Alih-alih mengikuti jalur berliku yang umum digunakan, Lingxi justru memilih menembus hutan lebat, meninggalkan jalan utama yang dianggap lebih aman. Jalur gunung memang relatif mudah meski melelahkan, tapi rute hutan jauh lebih cepat meski dipenuhi bahaya tersembunyi. Semak penuh jebakan, monster berukuran besar yang mengintai di balik pepohonan, itulah alasan tidak ada pemain berani yang menempuhnya. Namun Lingxi sudah tahu dari kehidupan sebelumnya, ia belajar bahwa jalur inilah cara tercepat menuju puncak. Begitu memasuki semak belukar, seekor monster tanaman bermulut besar muncul menghadang. Bukan ancaman besar, tetapi cukup untuk mengganggu laju pendaki. Tanpa ragu, Lingxi mengaktifkan keterampilan backstep. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang monster pertama. Memberikan serangan telak, sistem segera mengumumkan keberhasilan backstep dengan peningkatan 80% damage. Tanpa berhenti, Lingxi terus bergerak maju. Setiap kali satu monster tumbang, yang lain segera muncul. Namun Lingxi paham menghadapi mereka justru akan mempercepat langkahnya. Dengan tekatan, ia kembali mengayunkan serangan, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyingkirkan penghalang. Sementara itu, di kaki gunung, para pemain yang tidak ikut mendaki mulai bertaruh berapa lama seorang thief level 1 bisa bertahan. Elf wanita yang sebelumnya sudah meramalkan dengan yakin berkata, dia tidak akan bertahan lebih dari 1 menit. Ucapan itu disambut sorak dukungan dari pemain lain. Mereka tertawa puas, yakin bahwa monster-monster akan segera mengakhiri langkah Lingxi. Namun Lingxi tetap fokus, ia menutup telinganya dari cemoohan itu, matanya hanya tertuju pada jalan yang di depan. Ia tahu ada sebuah jurang besar yang harus dilalui. Jurang itu memisahkan dirinya dari puncak gunung, memori masa lalunya menuntunnya. Ia tahu persis jalur yang harus ditempuh. Hitungan mundur menunjukkan 6 menit 10 detik saat Lingxi tiba di tepi jurang. Itu adalah kesempatan emas. Berdasarkan pengalaman, ia tahu inilah momen penentu. Dengan cepat-cepat, ia mengeluarkan Speed Enhancement Scroll yang dibeli sebelumnya. Begitu aktif, tubuhnya melaju cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang para monster itu. Tanpa menunda, ia kembali menggunakan keterampilan backstep. Menghancurkan monster demi presisi mematikan. Tubuhnya terasa lebih ringan, langkahnya semakin cepat. Dengan momentum yang tercipta, Lingxi melompat semakin tinggi, menolak untuk berhenti. Kabut tebal menyelimuti puncak, namun dari kejauhan ia melihat sebuah pohon tua yang kering di seberang jurang. Instingnya berteriak bahwa itulah titik lompatan yang ia butuhkan. Jantungnya berdegup kencang, adrenalin memuncak, dan dengan tangan sedikit gemetar ia bersiap untuk loncatan penentu. Lingxi melemparkan grappling hook ke cabang pohon di sisi lain jurang. Kait itu menancap dengan sempurna. Meski sadar lompatan ini penuh resiko, ia tidak ragu dengan sedikit pun. Dengan langkah mantap, ia melayang di udara, menyeberangi jurang dengan harapan dan tekad yang membara. Semakin dekat ia ke seberang, semakin jelas terlihat tujuan akhirnya. Puncak gunung, titik akhir dari quest ini. Namun sebelum kakinya menginjak tanah, seekor monster tanaman raksasa muncul di tepi jurang. Makhluk itu berdiri menghadang dengan tatapan tajam, seakan berkata bahwa inilah ujian yang terakhir. Lingxi menegakkan tubuhnya, waktu di layar masih tersisa 5 menit 30 detik. Semangat baru berkobar dalam dirinya, sedikit lagi kemenangan sudah di depan mata. Dengan satu lompatan gesit, ia berhasil menghindari serangan monster tersebut. Tubuhnya mendarat di atas puncak, tepat di hadapan NPC pria tua yang sudah menunggunya.
Sang elder menatapnya dengan ekspresi kagum lalu berkata, "Tak pernah kusangka ada yang bisa sampai sejauh ini. Kau berhasil mencapai puncak bahkan sebelum setengah waktu habis. Kau benar-benar petualang muda yang luar biasa." Terengah-engah, Lingxi hanya tersenyum. Kemenangan ini terasa jauh lebih manis daripada yang ia bayangkan. Elder itu melanjutkan dengan suara dalam penuh makna. "Aku melihatnya dengan jelas. Kau adalah seseorang yang mampu membangkitkan kekuatan tak tertandingi dari dalam dirimu sendiri." Lingxi sempat terkejut mendengar ucapan tersebut. Namun Elder segera melanjutkan, "Kau menyelesaikan tantangan ini dengan waktu yang jauh lebih singkat dibanding kebanyakan orang. Untuk itu, aku akan memberimu sebuah hadiah." Sang elder mengulurkan sesuatu, sebuah benda kuno yang tampak berdebu dan sederhana, namun memancarkan aura yang luar biasa. Begitu Lingxi menggenggamnya, ia merasakan seakan sejarah dan kekuatan besar mengalir dari dalam artefak itu. Seketika sistem permainan menampilkan pesan mengejutkan, misi tersembunyi jalan gemilang telah terbuka. Lingxi tertegun, misi tersembunyi. Belum pernah sekalipun ia mendengar ada quest seperti ini. Sistem hanya menjelaskan bahwa misi khusus ini hanya akan muncul bagi mereka yang memiliki tekad dan determinasi luar biasa. Sang elder yang seolah mengerti kebingungan Lingxi tersenyum bijak. "Mengapa terkejut? Bukankah sudah jelas kau adalah petualang muda yang terbakar oleh tekad? Dulu aku pun sama sepertimu, pernah dipenuhi ambisi untuk menjadi raja. Mungkin suatu hari kau juga akan mencapainya." Saat Lingxi masih terdiam, sebuah panel baru terbuka di layar. Di sana tertera sebuah peralatan baru dengan nama yang mencolok. Peralatan kesempurnaan. Ia membaca deskripsinya dengan seksama. Peralatan kesempurnaan memberikan 100% kerusakan pada semua monster level 5 ke bawah. Hanya berlaku hingga level 5 peralatan khusus misi. Mata Lingxi membesar, ia seorang thief level 1 kini memegang peralatan yang begitu kuat. Hadiah yang bisa mengubah jalannya sejak langkah pertama. Peralatan itu memberi keuntungan luar biasa, jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan pemain di level rendah. Tanpa ragu, Lingxi segera mengenakannya. Begitu armor itu menempel pada tubuhnya, gelombang energi kuat menyebar ke seluruh syaraf, membuatnya merasa jauh lebih bertenaga daripada sebelumnya. Sang ketua mengangguk puas lalu berkata, "Tugasmu di puncak gunung telah selesai, namun perjalananmu baru saja dimulai, wahai petualang muda." Lingxi merasakan ada yang ganjil. Pertanyaan yang selama ini mengusik pikirannya akhirnya keluar juga. "Sebenarnya siapa Anda?" Sang elder hanya tersenyum samar, senyum yang tak mengungkap segalanya. "Jawaban itu akan kau temukan nanti. Jika kau terus mendaki lebih tinggi, mungkin kita akan berjumpa lagi. Ingatlah, gunung bukan sekadar puncak, ia adalah rangkaian tantangan, begitu pula dengan dunia ini." Saat mereka menuruni puncak, Lingxi sadar sesuatu besar sedang terjadi. Di kaki gunung, para pemain yang menunggu dengan penuh cemoohan akhirnya terdiam. Mereka yang sebelumnya bertaruh Lingxi akan gagal, kini menyaksikan kilatan cahaya menyilaukan yang datang dari arah puncak. Cahaya itu melesat mendekat dan meledak dahsyat di hadapan mereka. Panikan pun merebak. Apakah ini bug atau semacam event tersembunyi? Kabut tebal perlahan memudar, menyingkap pemandangan yang tak masuk akal. Lingxi, seorang thief level 1 yang mereka remehkan, kini berdiri tegak bersama sang elder yang auranya jauh dari biasa. "Tidak mungkin," seru salah satu pemain. "Dia benar-benar berhasil," sahut yang lain, ternganga melihat perlengkapan yang dipakai oleh Lingxi. Elf penyembuh yang ada di sana bertanya polos, "Apa maksudmu misi unik?" Seorang pemain veteran menelan ludah lalu menjelaskan, "Misi unik adalah quest paling langka. Begitu seseorang menyelesaikannya, misi itu hilang selamanya. Hanya mereka yang benar-benar luar biasa bisa mendapatkannya." Ucapan itu membuat seluruh kerumunan terdiam. Semua tatapan kini tertuju pada Lingxi, bukan lagi sebagai thief rendahan, melainkan sosok yang baru saja menorehkan prestasi yang luar biasa. Sang elder berdiri di sampingnya, tersenyum bijak. "Ini baru awal, jalanmu masih panjang, dan gunung-gunung yang lebih tinggi menantimu. Jika tekadmu tetap teguh, kau akan sampai pada puncak yang lebih besar." Lingxi menatapnya, merasakan gelombang baru ambisi sekaligus pemahaman.
Ia sadar tujuannya bukan sekadar menyelesaikan quest, melainkan melampaui batas dunia ini dan menjadi legenda. Namun, waktu tak memberinya kesempatan untuk terlalu lama merenung. Saat ia hendak beranjak, seorang elf cantik tiba-tiba maju dan berkata dengan penuh kagum, "Kamu luar biasa, izinkan aku ikut bersamamu. Belajar dari seorang master sepertimu." Lingxi agak kikuk mendengar pujian itu. Ia sempat melirik ke tubuh elf itu yang memesona, namun reaksi itu segera memicu ketidakpuasan pemain yang lain. Mereka melontarkan sindiran sinis, bahkan mengancam bisa membunuh Lingxi kapan saja. Elf tersebut dengan lantang membela Lingxi, menyindir balik bahwa mereka bahkan tak sanggup menyelesaikan quest yang baru ia taklukkan. Suasana menjadi tegang, menyadari bahaya terlalu menarik perhatian. Lingxi cepat menyembunyikan efek peralatan barunya, kembali tampil sebagai thief level 1 yang biasa. Elf cantik itu terlihat kecewa, bertanya lirih, "Kamu benar-benar akan pergi begitu saja?" Lingxi menggeleng, "Tempat yang akan kutuju tidak cocok untukmu," jawabnya singkat. Ucapannya memicu tantangan dari seorang pemain yang ingin menghukum kesombongannya, tapi tatapan dingin Lingxi membuatnya mundur tanpa perlawanan. Kerumunan mulai menyadari Lingxi bukan orang yang biasa. Ia hanya mengucap pelan, "Aku tidak punya waktu untuk orang bodoh atau gadis yang mudah terbujuk." Elf cantik itu merasa dihianati, lalu berbalik mencari perlindungan pemain lain. Sementara Lingxi tetap tenang melanjutkan jalannya. Tujuannya jelas, meningkatkan level secepat mungkin. Tak lama ia tiba di map and Soldier Basin, daerah penuh rebutan para pemain level lebih tinggi. Di tengah keributan, seorang anggota klan berteriak panik, kehabisan mana dan pil penyembuh. Kapten mereka berusaha menenangkan, memaksa tim bertahan melawan semut-semut level 4 yang menjaga jalan menuju lingkaran dalam. Bisik-bisik merebak di dalam sana, monster semuanya level 5. Untuk melawannya butuh tim elit dengan perlengkapan emas dan healer yang kuat. Namun sebelum mereka sempat bersiap, perhatian semua orang tertuju pada satu sosok. Lingxi, thief level 1, tiba-tiba masuk ke tengah pertempuran dan dengan kecepatan serta teknik yang mematikan, ia membantai semut-semut itu satu persatu seolah bukan apa-apa. Kerumunan terdiam, tak seorang pun bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Para pemain di sekitar takjub, belum pernah ada yang melihat hal seperti ini. Bagaimana mungkin seorang thief level 1 bisa melakukan hal yang mustahil? Seorang elf pemanah yang sejak tadi memperhatikan Lingxi menyadari bahwa ia tengah bergerak menuju lingkaran dalam, area berbahaya yang hanya boleh dimasuki pemain level 5. Dia sungguh mencoba menembus wilayah yang tak bisa disentuh pemain biasa, batinnya. Tanpa ragu, Lingxi bahkan melangkah hingga ke tepi jurang dan melompat. Tindakan penuh resiko yang bisa berarti kematian. 15 menit sebelumnya, ia sudah membuka peta and Soldier Basin, wilayah level 5, dan tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Sekali masuk, ia tidak akan bisa kembali ke peta yang sama. Kesulitan di area ini akan terus meningkat dan ia sadar bahwa memasuki lingkaran dalam adalah titik balik penting dalam perjalanan panjangnya. Tantangan besar menunggu di hadapan dan Lingxi siap menghadapinya. Dengan tatapan tajam, ia mengamati sekitar. Serangan semut di lingkaran dalam memang teror nyata bagi pemain kebanyakan. Tapi baginya, tempat itu adalah arena sempurna untuk naik level. Berbekal kekuatan baru dari peralatan unik, ia yakin bisa membersihkan area tersebut dan mencapai level 5 dalam waktu yang singkat. Sebuah lompatan besar untuk memperkuat dirinya. Tiba-tiba suara pertengkaran menarik perhatiannya. Seseorang gadis level 5 sedang menegur keras rekannya yang baru jatuh ke level 4. Ia menyuruhnya berhenti memikirkan peralatan yang hilang dan menekankan bahwa satu-satunya jalan adalah cepat naik level kembali. Gadis itu bahkan berkata tanpa ragu bahwa mereka harus berani membunuh pemain yang lain karena status Fire Killer hanya dihukum dengan kehilangan item secara acak, sebuah resiko yang dianggap sepadan demi menjaga martabat guild mereka. Lingxi menyimak dengan serius, selalu menyadari sesuatu. Mereka berasal dari Guild Nebulus, salah satu dari 5 guild besar dalam game ini. Para pemain itu jelas lebih berbakat dibanding kebanyakan orang, hanya anggota pilihanlah yang diizinkan memasuki lingkaran dalam. Namun kehadiran Lingxi segera terdeteksi. Salah satu dari mereka berteriak karena Lingxi terlihat mendengar percakapan mereka. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah pedang dingin sudah menempel di lehernya. Pemimpin partai itu berkata tegas, "Kau tidak bisa melanjutkan ke sini. Ini bukan tempat untuk pemula. Jika kau hanya mengandalkan keberuntungan, kau akan mati."
kembalilah dan bertarunglah di level 1 atau 2. Alih-alih panik, Lingxi tetap tenang. Ia menilai bahwa pemain Nebulus ini tidak seburuk orang lain yang pernah ia temui. Dengan suara datar, ia menjawab, "Kalian kehilangan peralatan bukan? Aku bisa membantunya kembali." Salah satu anggota yang baru saja jatuh level 4 mencibir, "Kau pikir siapa dirimu? Tiff level 1 bisa apa?" Pemimpin mereka tampak muak menggeretakkan giginya. "Kami tidak punya waktu bermain-main. Kau terlalu muda untuk lingkaran dalam." Namun Lingxi tak bergeming. "Aku butuh uang. Katakan di mana peralatan itu jatuh. Mungkin sudah ada yang mengambilnya." Dengan jengkel, pemain yang kehilangan senjata itu menjelaskan bahwa Flame Staff level 5 miliknya jatuh di dekat sebuah batu besar. Ia menambahkan sinis, "Bahkan jika kau punya ramuan tembus pandang, buff-nya akan hilang sebelum sampai di sana." Lingxi menjawab, "Mantap. Tenang, aku akan mendapatkannya kembali. Siapkan saja uang kalian, aku tidak akan kembali sebelum menemukannya." Seketika tubuhnya lenyap dalam kegelapan, meninggalkan mereka terdiam. Para anggota guild saling bertanya-tanya berapa bayaran yang pantas untuk pemula seperti itu. Namun sang pemimpin hanya menggeleng, "Dia tidak akan sanggup," ucapnya dingin. Lingxi tak memperdulikan mereka. Ia tahu tujuan utamanya menaikkan level hingga mencapai titik krusial, yaitu level 5. Dengan tekad bulat, ia menembus ke lingkaran dalam. Begitu memasuki area tengah, segerombolan semut level 3 langsung menyergap. Namun dalam sekejap mata, mereka hancur berantakan oleh serangan cepat dan presisi milik Lingxi. Sementara itu, para pemain yang tengah bertarung di kaki gunung tiba-tiba merasa ada yang aneh. Semut-semut yang mereka lawan mendadak terbelah dua, seakan ditebas kekuatan tak terlihat. Mereka menoleh ke arah sumber serangan itu dan terperanjat. Ternyata pelakunya adalah Lingxi, si Tiff level 1 yang baru saja memasuki lingkaran tengah. Tubuhnya bergerak cepat, setiap detik dimanfaatkan, bahkan serangan baliknya ia gunakan untuk mempercepat langkah menuju perbatasan lingkaran dalam. Pertempuran para anggota guild pun terhenti. Tatapan mereka beralih ke sosok itu. Seorang elf perempuan berseru lantang, "Itu dia, Tiff level 1 itu." Mereka terkejut sekaligus bingung bagaimana mungkin seorang pemain solo berani menembus lingkaran yang dalam. Tak lama kemudian, Lingxi melompat melewati jurang yang memisahkan area. Ia mendarat di tengah sarang semut yang langsung menyerbunya dari segala arah. Namun berkat perlengkapan barunya, ia dengan mudah menghancurkan satu demi satu monster itu. Armor yang ia kenakan memberi kekuatan luar biasa, membuatnya nyaris tak tersentuh. Semut-semut yang mencoba mengerumuninya hancur berkeping-keping, sementara Lingxi melanjutkan langkah dengan senyum tipis, menembus pusat lingkaran dalam yang penuh bahaya. Bagi pemain lain, tempat ini adalah neraka, tapi bagi Lingxi, ini adalah ladang XP emas. Saat memberitahuan sistem muncul level up, level 2, ia merasa puas. Semakin dalam ia melangkah, semakin deras pengalaman yang ia dapat. Monster demi monster dibabat habis hingga lingkaran tengah nyaris bersih. Ketika matahari condong ke barat, hampir semua semut berhasil ia kalahkan. Lingxi tahu inilah waktu terbaik untuk menyelesaikan misinya saat para pemain lain sibuk atau beristirahat. Namun aksinya ternyata tidak luput dari perhatian. Beberapa pemain di perbatasan lingkaran dalam mulai menyadari bahwa ada seorang Tiff level 2 yang bertarung sendirian, menghabisi semut-semut dengan efisiensi mengejutkan. Kekaguman itu semakin menjadi-jadi ketika kabar menyebar cepat. Tiff itu telah mencapai level 5 hanya dalam waktu yang singkat. Bahkan sebuah party yang baru saja menyelesaikan pertarungan mereka ikut terkejut. Apa mungkin pemain biasa naik secepat itu? Semua orang penasaran. Mereka yakin Lingxi memiliki peralatan yang luar biasa. Tapi tak seorang pun tahu apa sebenarnya yang ia gunakan. Setelah seharian bertarung, Lingxi akhirnya beristirahat sejenak di tebing batu. Di tangannya, ia menggenggam Flame Staff yang berhasil ia ambil. Pemberitahuan sistem muncul, level up, level 5, sebuah pencapaian besar. Namun sebelum ia sempat menikmati kemenangan itu, desas-desus mulai menyebar. Forum dan obrolan rest area ramai membicarakan seorang Tiff misterius yang naik dari level 1 ke level 5 hanya dalam satu malam. Kita sudahi sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa spam komen lanjut di kolom komentar dan sampai jumpa di part berikutnya. Bye!